Terima kasih telah menonton video ini. Jangan lupa dukung channel kami dengan mengklik tombol subscribe, like, dan komen ya. Barakallahu fiikum. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله حيث قال تعالى في القرآن العظيم بدأ نعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وقال يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وإن كل محدثات بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Hadirin jamaah sidang jamaah salat Jumat yang mudah-mudahan senantiasa dimudahkan segala urusannya oleh Allah, diberikan keberkahan hari ini. Marilah senantiasa kita tingkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah, karena dengan keduanya lah kita akan meraih kasih sayangnya Allah, dan dengan kasih sayangnya kita akan meraih surganya. Semoga salawat serta salam tetap tercurahkan kepada Nabi besar Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau, kepada para sahabat dan orang-orang yang senantiasa istiqamah di atas agama ini. Hadirin rahimani wa rahimakumullah, hari ini kita menikmati hari-hari yang penuh dengan ujian, penuh dengan cobaan. Beberapa bulan ke depan tidak wajar rasanya kita menjalani hari demi hari, karena ada sesuatu yang harus kita hindari, dan itu lebih penting untuk keselamatan kita dan juga keluarga kita. Banyak hal-hal yang kita temukan yang sebelumnya tidak pernah kita temukan. Banyak hal-hal yang kita rasakan yang sebelumnya belum ada orang yang menemukan rasa itu. Terutama kita sebagai orang tua, sebagai para ayah, tentu akan menemukan hal-hal penting yang tentunya kita akan temukan di rumah tangga kita, di keluarga kita, saat berhadapan dengan anak-anak kita, saat berhadapan dengan istri-istri kita. Kita baru tahu apa ternyata yang harus kita sampaikan kepada mereka. Kebutuhan yang akan lebih mendesak untuk anak-anak kita ternyata ditemukan akhir-akhir ini. Banyak orang tua yang mengeluh kepada gurunya saat diberikan tugas-tugas dari sekolah. Ternyata tugas yang diemban oleh para guru selama ini cukup berat. Orang tua baru seminggu, 2 minggu, sebulan, 2 bulan udah merasakan lelah yang tiada taranya ketika mendidik anaknya, memberikan materi-materi untuk sekolah mereka. Hadirin jamaah salat Jumat yang mudah-mudahan senantiasa diberikan keberkahan hari ini, maghfirah, kemudian semua yang sakit disembuhkan, sesuatu yang membuat hati kita galau Allah hilangkan seiring dengan beranjaknya kita dari tempat ini. Ada hal penting yang diajarkan oleh para sahabat Rasulullah SAW. Mungkin keterbatasan kita saat ini berkomunikasi dengan orang yang kita cintai, anak-anak kita, sangatlah sedikit, sangatlah kecil, sehingga transfer knowledge, memberikan
asupan ilmu, asupan pendidikan kepada mereka pun hanya terbatas. Sementara kita menginginkan mereka menjadi generasi robbani, menjadi generasi penggenggam amanah yang besar, yang cukup besar. Agama ini, amanah agama ini, itu terutama. Lalu bagaimana ketika kita membiarkan seadanya, memberikan ilmu sekedarnya kepada mereka? Padahal ada metode yang hari ini kita bisa amalkan untuk mendidik anak-anak kita. Hadirin rahimani wa rahimakumullah, ketika kita menginginkan sesuatu yang besar, tentu harus ada pengorbanan yang besar pula. Jadikanlah momen-momen yang mungkin seharusnya kita gunakan untuk liburan, jadikanlah momen-momen yang seharusnya kita gunakan untuk silaturahim, kita ganti menjadi momen untuk mendidik anak-anak kita. Dan ini dilakukan oleh Rasulullah SAW. Ada satu momen yang tidak pernah dilupakan oleh seorang sahabat sekaligus ulama di zaman sahabat radhiyallahu anhu, yaitu Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Ada satu momen yang tidak pernah aku lupakan di dalam hidupku, yaitu ketika aku dibonceng oleh Rasulullah SAW. Hadirin rahimani wa rahimakumullah, pernahkah kita dalam sebuah kendaraan bersama idola kita? Pernahkah kita dalam sebuah kendaraan kita dibawa oleh seseorang yang kita kagumi, yang kita cintai, orang yang selama ini kita idolakan? Dan Rasulullah ketika itu adalah idola satu-satunya para sahabat. Apa jadinya ketika kita dibonceng satu kendaraan bersama presiden misalkan, atau perdana menteri negara lain? Rasulullah SAW adalah pemimpin dunia ketika itu, sehingga Ibnu Abbas tidak pernah melupakan momen ini. Lalu apa yang disampaikan oleh Rasulullah SAW ketika momen itu? Bukan bertanya kepada Ibnu Abbas, wahai Ibnu Abbas, sudah makankah? Wahai Ibnu Abbas, baju yang kamu pakai itu merek apa? Wahai Ibnu Abbas, adakah uang masih di rekeningmu? Dan lain sebagainya. Tidak. Tapi kita lihat apa yang disabdakan oleh Rasulullah SAW sangat tinggi dalam momen-momen yang tidak pernah dilupakan oleh Ibnu Abbas. Apa nasihat Rasulullah SAW ketika itu? Ibnu Abbas dikisahkan ketika dibonceng oleh Rasulullah SAW, usianya kurang lebih sekitar 9 atau 10 tahun, di mana usia itu masuk kepada 7 tahun kedua, di mana usia tahun 7 kedua ini orang tua hendaknya menanamkan pondasi yang kokoh, keimanan yang luar biasa untuk anak-anak kita. Karena nanti akan beda lagi ketika anak kita masuk kepada usia 7 tahun berikutnya. Apa yang disampaikan oleh Rasulullah SAW? Ya gulam, ihfadillaha yahfadka. Wahai anakku. Panggilan gulam adalah panggilan kepada seorang anak yang tadi disebutkan usia antara 9 sampai 10 tahun. Ya gulam, ihfadillaha yahfadka. Jagalah Allah, niscaya Allah pasti akan menjagamu. Ihfadillaha tajidhu tujahaka. Satu kalam yang singkat tapi kandungannya luar biasa diuraikan oleh para ulama. Ada dua penjagaan dari seorang makhluk kepada Allah, kepada Sang Khalik, yaitu penjagaan agar senantiasa kita mengamalkan setiap yang diperintahkan oleh Allah dan menjaga maharimuh, segala yang diharamkan kepada kita. Kita jauhi seluruhnya apa yang diharamkan. Itu bentuk penjagaan seorang hamba kepada Rabb-nya. Lalu bagaimana seorang hamba dijaga oleh Allah? Ada dua hal penjagaan Allah kepada hambanya. Yang pertama, Allah akan senantiasa menjaga kehidupannya, menjaga kesehatannya, menjaga agar dia tidak tergelincir kepada sesuatu yang membahayakan, menjaga hartanya, menjaga seluruh yang berbentuk jasmani. Lalu yang kedua, Allah akan menjaga akidahnya, sebagaimana Allah telah menjaga Yusuf alaihissalam ketika digoda oleh Imra'atul Aziz, seorang perempuan mulia yang mengajaknya untuk berbuat fahish, berbuat berzina. Tapi Allah memalingkan Nabi Yusuf alaihissalam dengan burhannya, dengan cahayanya, sehingga terselamatkanlah Nabi Yusuf. Dan inilah penjagaan Allah. Demikian juga untuk kita, Allah akan menjaga senantiasa akidah kita, Allah akan menjaga senantiasa langkah kita, agar langkah kita sesuai dengan hidayahnya. Inilah penjagaan Allah.
Lalu yang kedua, ihfadillaha tajidhu tujahaka. Ketika engkau menjaga Allah, maka engkau akan mendapati Allah berada di hadapanmu. Yang paling pertama kali kita minta tolong, yang pertama kali kita butuh, ketika kita butuh sesuatu, mungkin biasanya teman dekat kita, mungkin biasanya atasan kita, mungkin keluarga kita, istri kita, sering kita melupakan yang pertama kali kita butuhkan Allah. Ketika kita mendapatkan satu kecelakaan, bahaya, naudzubillah, pernahkah kita langsung memohon kepada Allah, ya Allah, bila ini sebagai kifarah atas dosa-dosa yang hamba lakukan, maka hamba ridho, ya Allah, ampunilah segala dosa-dosaku. Seharusnya seorang hamba ketika mendapati Allah ada di hadapannya, yang pertama kali diingat adalah Allah. Lalu apalagi yang dinasihatkan oleh Rasulullah SAW kepada Ibnu Abbas yang kecil? Rasulullah SAW kemudian melanjutkan nasihatnya, idza sa'ala fas'alillah wa idza sta'anta fasta'in billah. Idza sa'alta fas'alillah wa idza sta'anta fasta'in billah. Kalau kamu meminta sesuatu, maka mintalah sama Allah. Ini akidah yang luar biasa. Dan ini bisa kita praktekkan dalam kehidupan kita sehari-hari ketika anak kita meminta sesuatu kepada kita. Walaupun sebenarnya kita mampu langsung membelikan, ajarkanlah kepada anak kita agar minta terlebih dahulu kepada Allah sebelum kita memberikan apa yang dia inginkan. Wa idza sta'anta, dan apabila kamu meminta pertolongan, wahai Ibnu Abbas, maka langsung minta pertolongan kepada Allah. Tidak ada batas antara engkau ketika engkau dalam fitrah dengan Allah Azza wa Jalla. Hadirin rahimani wa rahmakumullah. Pernahkah kita membayangkan ada orang tua yang memberikan nasihat yang sungguh luar biasa sedahsyat ini, karena ini berkaitan dengan akidah kepada anak yang usianya masih 9 tahun? Ini dipraktikkan oleh Rasulullah SAW, dan tentu kita bisa mencontoh dari beliau SAW. Lalu kemudian dalam bahasa hadis Rasulullah ada penekanan setelah itu, wa'lam, ketahuilah wahai gulam. Rasulullah SAW sebelumnya sudah memulai nasihat kepada gulam ini, pada Ibnu Abbas. Tapi di antara sela-sela nasihatnya, Rasulullah ingin menekankan dengan sesuatu kata, wa'lam, ketahuilah, annal ummata law ijtama'u ala an yanfa'uka bi syai'in lam yanfa'uka illa bi syai'in qad katabahu Allahu laka. Sesungguhnya bila umat ini, seluruh umat ini berkumpul dari kalangan jin dan manusia ingin memberimu manfaat, la yanfa'uka bi syai'in, maka mereka tidak akan pernah memberimu manfaat illa qad katabahu Allahu laka, kecuali sesuatu yang telah Allah tetapkan kepadamu. Maka segala sesuatu yang akan datang kepada kita akan hadir, tidak akan mungkin walaupun telah diupayakan oleh kalangan jin dan manusia ketika Allah tidak berkehendak. Maka kembali kepada nasihat yang pertama, mintalah kepada Allah sesuatu yang kita butuhkan, dan mintalah tolong kepada Allah ketika kita membutuh pertolongan. Hadirin rahimani wa rahimakumullah. Lalu sebaliknya, wa in ijtama'u ala ayyadruka bi syai'in lam yadruka bi syai'in illa qad katabahu Allahu 'alaika. Dan apabila mereka, seluruh umat itu berkumpul dan ingin memberimu bahaya, ingin memberimu madarat, maka bahaya itu tidak akan pernah sampai kepadamu illa qad katabahu Allahu 'alaika, kecuali sesuatu yang telah Allah tetapkan kepadamu. Siapapun yang mau mencelakakan kita, siapapun yang mau menghancurkan kita, ketika Allah tidak ridho, maka itu tidak akan pernah terjadi. Hadirin rahimani wa rahimakumullah. Hadis ini ditutup dengan rufi'atil aqlam wa jaffatis suhuf, telah diangkat pena-pena dan telah kering lembaran-lembaran di Lauhil Mahfuz. Inilah takdir yang akan terus berjalan hingga akhir zaman. Maka dari itu, mari pertama kita kuatkan diri kita dengan sesuatu yang akan membangun kita sebagai laki-laki qawwam, seorang ayah yang qawwam, yang mampu mendidik anak-anaknya, dan juga sebagai seorang suami yang qawwam, yang bisa mendidik istri kita. Hadirin rahimani wa rahimakumullah. Ada beberapa hal yang perlu kita jaga agar kita menjadi seorang suami yang qawwam, seorang ayah yang bisa mendidik anaknya. Insyaallah akan disampaikan pada khutbah yang kedua. Wa aqulu qouli hadza astaghfirullah li wa lakum fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.
اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. Alhamdulillahi Rabbil Alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Hadirin rahimani wa rahimakumullah. Ketika kita sebagai seorang ayah, sebagai seorang suami sudah berusaha semaksimal mungkin mendidik anak-anak kita, mendidik istri-istri kita, maka tentu semuanya kita sampaikan atau kita serahkan kepada Allah. Berikhtiarlah, seakan-akan itulah yang akan merubah segala sesuatu pada keluarga kita, tapi bertawakallah kepada Allah, seakan-akan ikhtiarmu tidak ada apa-apanya di hadapan Allah. Maka dari itu, mari kita maksimalkan ikhtiar kita, mulai dari diri kita. Diungkap dalam sebuah hadis Rasulullah SAW bahwa ternyata anak-anak kita adalah cerminan diri kita. Ketika mereka belum soleh, maka jadilah itu cermin buat diri kita. Ada sesuatu yang harus kita perbaiki, ada sesuatu yang harus kita olah kembali. Kita introspeksi diri kita. Apakah yang kita berikan kepada mereka sudah sesuai dengan apa yang Allah gariskan? Hadirin rahimani wa rahimakumullah. Khatib mewasiatkan kepada diri khatib sendiri dan kepada jamaah sekalian. Ketika kita masuk di dalam dunia pekerjaan atau jual beli atau munakahat, tentu kita tidak akan terlepas dari yang halal dan yang haram. Sebagaimana yang diungkapkan oleh Rasulullah SAW dari Nu'man bin Bashir, Innal halala bayyinun wa innal harama bayyinun wa bainahuma umurun mushtabihatun la ya'lamuhunna katsirun minan nas. Sesungguhnya yang halal itu jelas, yang haram itu jelas, tapi di antara keduanya ada sesuatu yang syubhat. Syubhat ini belum diketahui halalnya dan belum diketahui haramnya. Tapi perhatikan apa yang diungkapkan oleh Rasulullah SAW. Barang siapa famanittaqa bisyubhati faqad istabra'a lidinihi wa irdihi. Barang siapa yang melepaskan sesuatu yang syubhat, maka dia telah menjaga dirinya dan agamanya. Berikut keluarganya, berikut orang-orang yang dekat dengan kita. Lalu selanjutnya Rasulullah SAW bersabda, wa man waqa'a fi syubhati waqa'a fil haram. Dan barang siapa yang terjatuh kepada sesuatu yang syubhat, maka dia terjatuh kepada sesuatu yang haram. Hadirin, kita tahu semua bahwa ketika kita memberikan harta yang tidak halal kepada keluarga kita, maka itulah yang akan menjadikan cikal bakal kehancuran mereka. Jangan harap kita mendapatkan anak-anak yang soleh, istri yang salihah, ketika kita tidak mampu menjaga diri kita. Satu peringatan besar sebagai penutup khutbah ini, di dalam surat At-Tahrim Allah memperingati kita semua. Qu anfusakum wa ahlikum nar. Ini adalah perintah dari Allah Subhanahu wa taala, jaga diri-diri kalian dari api neraka. Maksudnya adalah dari perilaku atau segala sesuatu yang dapat mengantarkan kita kepada neraka. Na'udzubillah, tsumma na'udzubillah. Hadirin rahimani wa rahimakumullah, marilah senantiasa kita panjatkan salawat serta salam kepada Rasulullah SAW, karena Allah telah memerintahkan dalam ayatnya, dalam sabdanya, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa ya qadiyal hajat. Rabbana la tu'akhidna in nasina wa akhtana. Rabbana wa la tahmil 'alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih. Wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qawmil kafirin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar.
wa subhanaka rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin wa aqimis shalah.